Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita kembali memuji Allah dan mensyukuri nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai thalabatul ilm, para penuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Akan tetapi yang harus diperhatikan di dalam sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, baik itu menuntut ilmu, salat, ya, hablum minallah, hablum minan nas, ibadah-ibadah lainnya, tentu akan ada yang namanya ujian. Tentu akan ada yang namanya cobaan. Maka dari itulah ini menjadi pengingat bagi kita, teruntuk kita yang sedang meniti suatu jalan dalam menuntut ilmu, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Akan ada yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu disebut dengan al-mihnah. Al-mihnah atau al-imtihan atau al-ikhtibar. Sebagaimana kalau di sekolah saat ini sedang melangsungkan kegiatan ujian akhir semester. Ya. Bagaimana kita juga mengetahui adanya ujian kehidupan. Ujian dalam berumah tangga. Ujian dalam menuntut ilmu. Ujian dalam beribadah. Ujian dalam mencari nafkah. Dan semua akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ujian bagi saudara-saudara kita yang terkena dan terdampak bencana alam di Pulau Sumatera, baik itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara ataupun Banda Aceh. Bentuknya adalah ujian. Maka kita harus mengambil hikmah dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan sebuah azab, siksaan, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa merenungi ujian tersebut. Dalam menuntut ilmu, umpama, ujian yang harus dihadapi adalah ketidakpahaman, kejahilan. Ketika belajar nggak paham, ya, akan berdampak positif atau negatif. Itu yang akan terlihat. Ketika diuji oleh Allah dalam menuntut ilmu, ya, kok nggak paham-paham ya. Lalu dia putus asa dari rahmat Allah. Lalu dia meninggalkan majelis ilmu. Ini adalah menjauhkan seseorang dari mendekatkan diri kepada Allah. Adalah sebuah bencana. Tapi ketika ujian tersebut akan mendatangkan rahmat ketika membuat diri kita mendekatkan diri kepada Allah.
Disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwasanya beliau mendefinisikan ujian al-mihnah. Al-mihnatul lati tuqarribuka ila Allahi khairun minan ni'mati allati tub'iduka anhu. Faedah yang sangat berharga dari perkataan para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahwasanya beliau mengatakan al-mihna, ujian yang kita sebut adalah ikhtibar. Ya. Al-ikhtibar, al-imtihan, allati yang tuqarribuka, mendekatkan diri engkau ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun, lebih baik. Ya. Oh, berarti orang yang kena bencana alam, lalu dia semakin takut kepada Allah, ya, keluarganya tertimbun longsor, lalu dia masih hidup, masih diberikan kesehatan, ya, lalu dia rohaninya juga sehat, bukan cuma jasmaninya yang sehat, tapi rohaninya yang sehat. Dia mengingat Allah, dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, bertaubat kepadanya, dan memperbaiki, bermuhasabah, berintrospeksi diri saat-saat kondisi yang genting, dan dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Ternyata itu lebih baik, lebih utama. Tanda dia berhasil dari ujian tersebut, lulus dari ujian yang Allah berikan. Karena ujian menempa kita untuk bisa sadar diri dan dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata lebih utama. Minan ni'mati allati tub'iduka anhu, daripada nikmat yang Allah berikan. Allati, akan tetapi nikmat yang Allah berikan, allati, yang tub'iduka anhu, menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa, kacang lupa dengan kulit. Kalau dalam studi kasus menuntut ilmu, ya, ketika diuji oleh Allah nggak paham-paham, itu tanda, ya. Ketika ia tidak paham, semakin takut kepada Allah, semakin merasa kurang dalam menuntut ilmu, dan dia semangat, meskipun nggak paham-paham, dia tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan dia yakin ini menjadi momentum untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata itu lebih baik daripada dalam menuntut ilmu langsung paham. Ya, 100% paham, tapi menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa jumawa, merasa cukup. Oh, saya sudah menuntut ilmu, cukuplah, saya sudah paham. Tidak perlu lagi hadir di majelis ilmu, toh saya sudah mengerti. Ini berbahaya. Penyakit seperti ini adalah penyakit berbahaya. Ya, al-kibr, penyakit sombong. Ya. Oh, tapi kan ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, menjauhkan hambanya dari Allah. Ada. Putus asa dari rahmat Allah, menyalahkan Allah ketika diuji, ketika nggak paham-paham, lalu dia berdoa, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Nah, ini tidak lebih baik. Ini seburuk-buruk manusia. Atau ada seorang hamba yang mendapatkan nikmat, lalu semakin dekat kepada Allah. Ini juga lebih utama. Juga lebih utama. Ketika diberikan harta yang berlimpah, dia semakin dermawan. Dia semakin takut kepada Allah. Ketika semakin mengerti agama, mengerti ilmu bahasa Arab, ya, paham dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, lalu semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Itu adalah perkara yang sangat penting. Tapi kita berbicara tentang ujian seorang hamba yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih utama
daripada Allah berikan nikmat tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah, ini mukaddimah singkat berkaitan dengan al-mihnah, yaitu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini kita sudah wanti-wanti di kelas F ya, bahwasanya akan ada ujian yang namanya seleksi alam ya. Kita bicara ya, seleksi alam dalam menuntut ilmu itu pasti akan kita rasakan. Dahulu kita mengenal si fulana, ummu fulana, qadarullah sudah tidak hadir lagi di majelis ilmu. Ya, satu dan lain hal kita berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi antunna yang hadir di sini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa menuntut ilmu dan memahami agama kita dengan sudut pandang ilmu bahasa yang kita pelajari. Ummahati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusulullah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Naam. Ada Azmi, ada Ibu Juria, Ibu Ludia. Ada yang masih ingat sampai halaman berapa kita? Ibu Reni? Ibu Sumida? Naam, Ibu Reni? 69, Ustaz. Halaman 69. Nah, ya. Tugas yang kemarin itu ya, yang berkaitan dengan latihan pertama ya. Kalau tidak salah sudah ya, Umahat ya. Berarti kita masuk di halaman 70 bagian 2. Sudah belum bagian 2, Umahat? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya, baik. Ya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari di pelajaran ini adalah memahami mufradat, yang kosakata yang mufrad, tunggal, dan kosakata yang jamak. Ya. Nah, untuk memudahkan kita memahami mana yang tunggal, mana yang jamak, itu ada di bagian pertama ya. Ya, latihan pertama itu yang Ummahat sudah tulis dari nomor 1 sampai nomor 25. Nah, selanjutnya di bagian 2, ini bagaimana bisa mengimplementasikan kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari, yang mufrad, yang tunggal, dan yang jamak ada di bagian 2. Nah, Ummahat lihat di halaman 70, silakan. Ya. Hawwilil mufradati. Cobalah mufradat, yaitu kosakata-kosakata allati yang tahtaha khat, yang digaris bawahi ya, ila jumu', dirubah menjadi jamak. Yang ada di garis bawahi itu dirubah menjadi jamak. Kama huwa muwaddihun fil misal, sebagaimana dijelaskan pada contoh berikut. Contohnya, man hadzal rajulu huwa hajun. Nah, kalau kita lihat ya, contohnya di situ, man hadza ar-rajulu. Man ar-rajulu sudah digaris bawahi. Maka jawabannya huwa hajun. Maka otomatis dalam merubah jamak dari tunggal ke jamak, ya bukan cuman yang digaris bawahi aja, otomatis yang lain yang terikat juga menjadi jamak. Rojul, berarti jamaknya apa, Ummahat? Rijal. Ar-rijalu, ya, ar-rijal. Maka otomatis hadanya juga berubah nih. Jadi apa? Haulai. Mannya tetap sama. Menjadi man haulai rijalu, tanda tanya. Huwanya otomatis juga berubah semua. Huwa menjadi hum.
Hajun menjadi Suaranya nggak ada ya. Hujajun. Putus. hujajun. Terdengar tidak suara Ana, Ustaz? Ummahat? Terdengar Ustaz? Terdengar Ustaz. Terdengar ya. Jadi bagi ummahat yang suara Ana kurang jelas, bisa bergeser ya, atau sinyalnya atau headsetnya ya, agar bisa lebih jelas ya, karena ummahat yang lain mendengar sudah jelas ya. Baik. Maka otomatis yang rojul itu berubah menjadi rijal. Hadza otomatis berubah jadi haulai. Man tetap sama. Huwa menjadi hum, hajun menjadi hujjajun. Hujajun. Ini merubah kalimat tunggal kepada kalimat jamak. Ya. Ya, kalimatnya udah panjang-panjang nih. Nah, kita coba latihan nih ummahat pada rakam wahid. Ya. Di sini ada kalimat min aina hadzal talibu huwa minal hindi. Kalau dirubah menjadi jamak jadinya apa ummahat? Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Min aina Min aina haulai tu talib jadi apa nih? Tullabu. Sahih. Tullabu haulai at-tullabu. Ya. Maka jawabannya huwa minal hindi dirubah juga menjadi hum Minal hindi. hum minal hindi. Mumtaz, Masya Allah. Dari mana para pelajar ini semua? Mereka dari India. India. Ya. Kita jadi mengerti kan kosakata ini, kalimat ini, oh ini kalimat jamak nih. Min aina haula itullab hum minal hindi. Ya, berarti yang ditujukan untuk banyak orang, bukan cuma satu. Ya. Rakam isnan. Aina tajirul kabiru huwa fis suqi. Dirubah menjadi jamak, maka menjadi apa? Aina Tajir jadi apa nih? Tujaru. Suki. Nah, aina tajir jadi apa? Tujaru. At-tujar. Jaru. At-tujaru. Al-kabiru menjadi al-kibaru. Berubah semua ya. Ya. Hum fisuki. Jangan sampai terlewat ya. Di sini ada kata at-tajirul kabiru menjadi at-tujarul kibaru. Betul. Ya, hum fisuki. Artinya apa di sini? Kita harus kerja 2 kali ya umat. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan cuman objeknya aja ya. Ya. Apa subjeknya di sini? Tajir ini kan pedagang. Pedagang, para pedagang yang besar, ya udah yang kata besar itu sifat itu tidak jadi jamak kan dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya, murid-murid yang besar, ya udah murid-murid yang besar. Kalau ini besarnya jadi jamak juga. Dirubah juga. At-tujarul kibaru. Hum fisuki. Mereka ada di pasar. Masya Allah. Ya, poin yang sangat penting ya, yang menjadi perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Berikutnya, rakam salasa. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Maka kita rubah menjadi jamak menjadi apa? Ainal mudarrisuna. Jududu. Ainal mudarrisunal
Jududu. Masya Jududu. Allah. Terus? Hum 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 indal mudiri. Hum indal mudiri. Ya, sahih. Ya, al-mudarrisuna al-jududu itu ada 2 jamak ya. iya. Al-mudarrisuna adalah jamak apa yang kita pelajari Ummahat? Muzakkar 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 salim. salim. Dan al-jududu namanya jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Taksir. Masya Allah. Ya. Jadi kerja 3 kali Ummahat. Jamaknya juga harus tahu nih, ini jamak mudzakkar apa jamak taksir. Itulah mengkonvert ya dari tunggal ke jamak. Ya. Di mana guru-guru yang baru kan gitu, guru-guru yang baru. Ya. Kalau bahasa Arab jadinya di mana guru-guru yang baru-baru. Barunya jadi jamak juga. Mereka ya di sisi pimpinan atau bersama pimpinan. Naam. Rakam 4. Aina talibul jadidu? Ahuwa fil fasli. Maka dirubah menjadi jamak. Jadi apa Ummahat? Aina Aina tulabul jududu. Tulabul jududu. Ahum fil fasli. Ahum fil fil fasli. fasli. Masya Allah. Ya, aina tulabul jududu ahum fil fasli. Di mana murid-murid yang baru ya, apakah mereka di dalam Kelas. apa nih fasal? kelas. Kelas. Iya. Ya. Fasal itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Namanya pasal. Pasal 1, pasal 2. Pasal itu kata fasal. Ya. Fasal itu artinya adalah pemisah. Ya kan kelas itu kan ada sekatan ya, ada pemisah. Kenapa disebut kelas? Karena dia dipisah-pisah. Ya, untuk jenjang angkatan pertama, kedua, ketiga, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu disebut dengan fasal. Nah, berikutnya rakam hamsa. Ahadza talibu ghaniyun la huwa faqir. Maka jamaknya apa Ummahat? Ahwa tullabu Ahwa. tullabu Ahu. Gimana? Haula itulabu. Ahaulai tullabu ghaniyun apa jamaknya ya? Nggak apa-apa, cari dulu nggak apa-apa. Aghniya'u. Yang ada di sini nih. Ahaulai tullabul aghniya'u. Aganiya'u. Maka jawabannya la Lahum fuqara'u. fuqara'u. Iya. Memang kendala terbesar kita itu adalah mencari jamaknya dulu kan. Berpikir. Ya, nggak apa-apa. Memang awalnya begitu. Tapi lama-lama nanti terbiasa Ummahat. Ghaniyun aghniya'u. Fakirun fuqara'u. Ya. Nah, ini yang istilahnya Ummahat sering lupa ya. Barusan tadi ya aghnia, fuqara, padahal kalimat atau kata tersebut ada dalam Al-Qur'an loh. Ya. Dalam Al-Qur'an kata aghnia itu banyak. Dalam Al-Qur'an kata fuqara'u juga ada dalam Al-Qur'an. Jadi setidaknya kita jadi mengingat bahwa
agniya, fuqara itu ada di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu rakam 6. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Ya, kita rubah nih menjadi jamak. Nah, jadinya apa, Umar? Man hadar. Man haula'ir rijalu Hmm. huwa hum. Hmm. Astagfirullah. Man, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Man, tadi haula'i. Man haula'ir. Man haula'ir rijalu Lalu, Hum doifun di hum hum, duyufun. dufun. duyufun. Wah, saya nggak tahu nih duyufun. Ada di halaman 70. Nomor 12. Paling atas tuh. Terus lihat. Duyufun. Baru lihat ya, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Baru lihat. Coba kalau belum pernah lihat, repot nanti. Ya. Doifun jamaknya adalah duyufun. Apa arti duyuf? Lemah. Doif. Duyuf. Duyuf. Oh, Doifun bukan doif. oh, beda ya. Beda. Para tamu. Kalau tamu, sahih. Kalau lemah, ada ainnya. Oh iya. Doifun. Mirip ya? Iya. Mirip tapi artinya jauh. Ya. Doif artinya lemah. Kalau doifun artinya tamu, para tamu. Masya Allah. Ya. Nah, yang penting Ummahat sudah catat nih ya di buku catatannya. Oh, ini artinya lemah, doif. Ya. Kalau artinya tamu, doifun gitu ya. Minimal itu dulu. Nah, kita lanjutkan. Rakam 7, nomor 7. Li ahun kabirun. Huwa talibun bil jami'ati. Kita rubah nih jadi jamak. Apa kira-kira ya, Ummahat? Li tetap. Li ikhwatun. Li ikhwatun. Li ikhwatun kibarun. Kibarun. Hum tullabun. Betul. Hum bil jami'ati. Hum tullabun bil jami'ati. Ya, tetap yang menjadi jamak hum tullabunnya ya. Jami'ah tetap nggak dijadikan jamak, kan universitasnya satu. Ya. Yang banyak kan si muridnya. Ya kan? Muridnya yang banyak, bukan universitasnya. Seperti itu. Jadi li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Saya memiliki banyak saudara laki-laki, ya, kakak, banyak kakaknya. Ya. Mereka kuliah mereka belajar pelajar di universitas. Seperti itu. Masya Allah. Baik. Berikutnya rakam 8, nomor 8. Aina sadiquka zahaba ilal maktabati. Menjadi jamak apa ya kira-kira? Aina asdiqo. Aina asdiqo. Asdiqo
Asdiko As- apa? Asdiko uka. Iya. Lain Asdiko uka. Asdiko uka. Mm-mm. Dahabu ilal maktabati. Dhahabu ilal maktabah. Ya, maktabah. Nah, lihat di sini asdiko sodikuka menjadi asdiko uka. Tetap K-nya harus ada, Umar. Di Bukan menjadi aina asdiko ukum, enggak. Ya, yang dijamakkan itu adalah si asdikonya aja, sodik. Di mana teman-teman, sahabat-sahabat kamu, zahaba jamaknya adalah zahabu. Zahabu ilal maktabah. Ilal maktabah. Nah, zahabu itu adalah fi'il. Ya. Jamaknya zahaba adalah zahabu. Khoroja menjadi khoroju. Ya. Jalasa menjadi jalasu. Polanya ya seperti itu. Ya, untuk fi'il ya, untuk kata kerja. Ya. Berbeda yang kita pelajari ini berkaitan dengan isim, kata benda ataupun nama orang, profesi, ya. Nah, rakam tis'ah. Muhammadun lahu benun shagirun. Huwa talibun fil madrasati. Maka kalau kita rubah menjadi jamak, apa kira-kira? Lahu Muhammadun lahu apa? Abna'u sigharun tulabun fil madrasati. Masya Allah. Abna'un ya. Abna'un apa abna'u? Abna'u. Abna'u. Terus apa lagi? Sigharun. Hum tulabun fil madrasati. Hum tulabun fil madrasat. Nah, yang jadi jamak hum tulabunnya ya, fil madrasatinya tetap tidak berubah. Pokoknya nama tempat ya, ummahat tidak ada yang jamak. Fil madrasati kan itu Ustaz. Betul. Fil madrasah kan satu sekolah. Ya. Kan ada sekolah-sekolah. Nah, kalau sekolah-sekolah bisa, tapi konteksnya pada pertanyaan di sini adalah yang di garis bawah yang dijamakkan. Iya. Kebetulan kan yang dijamakkan si anak kecil ini, bukan si sekolahnya. Tapi ada kan Ustadz misalnya, betul. Maksudnya jamak sekolah yang banyak sekolah-sekolah gitu dalam satu lingkungan, SD, SMP, SMA gitu. Iya betul. Jamaknya madrasah adalah madaris. Oh, madaris. Madarisu. Sekolah-sekolah. Iya, madarisu artinya sekolah-sekolah. Sama seperti masjid, masajidu. Masjid. Iya, betul. Nah, kebetulan nama tempat ini tidak dijamakkan karena fokusnya yang di garis bawahi saja. Oh, iya, yang di sini di pelajaran ini. Betul. Ya. Meskipun kita harus tahu ya, yang bisa dibuat jamak itu semua kata benda. Ya, semua kata benda itu bisa jadi jamak. Ya. Dan nama orang juga bisa jadi jamak, ummahat. Muhammadun jadi Muhammaduna.
Hamidun jadi hamiduna. Ya. Seperti itu. Bisa dijadikan jamak. Muhammadun artinya Muhammadnya ada banyak tuh. Muhammad. Kan kita tahunya kan Muhammad kuadrat ya. Muhammadnya ada 2. Ya. Ada satu kelas nama Muhammad ada 3. Kita bilang Muhammaduna. Ya. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan Ummahat ya. Sudah demikian. Kepada raqam akhir nih. Satu lagi raqam akhir. Di sini kalimatnya adalah azamiluka mujtahidun. Naam. Huwa mujtahidun. Maka jadinya apa? Maluka Azmalauka mujtahiduna. Ajumalauka mujtahiduna. Mujtahiduna. Azumalauka mujtahiduna. Naam. Hum mujtahidun. Nah, sahih. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, ada sedikit tambahan ya tentang penulisan. Penulisan kosakata yang berjamak berakhiran hamzah. Ya. Berakhiran hamzah. Kayak gini nih ya. Contohnya misalkan ada tadi asdiko. Apa artinya asdiko? Teman, kawan. Sahabat. Sahabat ya. Ada zumala'u. Teman kerja ya. Iya, teman rekan ya. Zumala'u. Ada lagi atibba'u. Apa atibba'u? Dokter. Ya, dokter ya. Nah, apabila jamak yang berakhirankan hamzah bertemu domir muttasil ya. Kita bicara domir muttasil. Kita sudah pernah belajar kan ya domir muttasil ya, Ummahat? Sudah. Ya, seperti kitabun ditambahkan anta menjadi Kitabuka. Kitabun baitun ditambahkan anta jadi baituka. Ya. Tapi kalau yang ini nih asdiko, zumala, atiba, pokoknya yang belakangnya ada hamzah asli, ketemu domir muttasil, maka penulisannya berubah. Tambahkan anta menjadi asdikouka, kan gitu ya namanya. Tapi ada tambahan waw kecil. Ini kita bicara penulisan ya. Nah, seperti ini penulisannya. Asdikouka. Ya. Zumalauka. Ya, zumalauka menjadi zumalauka. Ya, tulisannya jadinya begini penulisannya. U-nya, hamzahnya bawahnya harus ada wawnya. Ya. Bacaannya mah sama, baituka, zumalauka, bacaannya sama, tapi tulisannya berbeda. Nah, atibauka tulisannya ada waw kecil nih. Ada wawnya di bawah hamzah. Iya. Dan ini hanya berlaku yang belakangnya hamzah ya. Jamak yang belakangnya hamzah. Ya. Nah, kebetulan itu dibahas di
bagian 3 tuh. Ya, di bagian 3. Kebetulan kita masuk nih bagian 3 nih, latihan bagian 3. Ummahat bisa lihat di situ. Adif al-asma'a al-atiyata marratan ila ismin atau ilasmin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddihun fil misal. Adif artinya adalah buatlah menjadi kalimat kepemilikan. Ya, masih ingat kalimat kepemilikan, Ummahat? Masih. Apa contohnya? Yang pakai li itu kan Ustaz. Kalimat kepemilikan, misalkan mobil guru, apa bahasa Arabnya? Mobil milik guru. Di saya roti lil mudiri. roti lil diri. Saya Roti. rotul, saya rotul dong. Mudarrisi. Ya, mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Itu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Iya. Nah, ini yang harus dipahami. Mobil milik Muhammad, apa bahasa Arabnya? Muhammadin. Nah, Sayyaratu Muhammadin. Harokatnya harus dipahami nih. Sayyarah adalah mudhaf, Muhammadin mudhafun Ilaih. mudhafun ilaih. Nah, kalau disingkat Sayyaratu Muhammadin dirubah menjadi dhamir muttasil, maka tulisannya menjadi sayyaratuhu. Umpama kita udah tahu itu yang punya mobil namanya Muhammad. Yeah. Kita nggak sebut lagi Muhammad. Kita bilangnya apa? Sayyaratuhu. Ya. Sayyaratuhu artinya sayyarah huwa. Huwa yaitu kembali kepada Muhammad. Ya. Nah, ini semua adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Baik yang sayyaratu Muhammadin, sayyaratul mudarrisi, sayyaratuhu juga sama tuh. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Nah, kita lihat nih contohnya. Abnaun. Di sini dituliskannya abnaun, bukan abnau. Ya. Sepertinya ada kesalahan penulisan. Ya. 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 Abnau. Ya, artinya para anak laki-laki. Para anak laki-laki milik Muhammad, maksudnya anak laki-lakinya Muhammad. Maka menjadi apa, Ummahat? Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Nah, itu kan rumusnya sama dengan sayyaratu Muhammadin. Iya, namanya mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Nah, kalau disingkat abna'u Muhammadin menjadi anak-anaknya Muhammad, menjadi anak-anaknya dia. Anak-anaknya dia, apa bahasa Arabnya? Abna'uhu. Nah, menjadi abna'uhu. Nah, poinnya di sini nih. Ya. Ada waw kecil, ada waw di bawah hamzah. Kita hanya belajar itu. Penulisannya. Seumpama Ummahat menemukan jamak yang belakangnya hamzah bertemu dengan dhamir muttasil, maka harus ditambahkan waw di bawah hamzah.
Ya, fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jelas insyaallah. Nah, kita lanjutkan nih. Berikutnya asmaun. Nah, kalau ini asmaun betul ya. Asmaun. Nah, ditambahkan at-tullabi menjadi apa? Um, Nama-nama pelajar menjadi Asma'ut tullabi. asmaut tullabi. Masya Allah. Nama-nama pelajar. Nama-namanya menjadi apa? Asma'uhum. 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 Nah, penulisannya ya, yang harus diperhatikan tuh penulisannya. Ya. Zumala'u dengan Hamidin. Jadi apa susunannya? Hamidin. Hamidin. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin artinya rekan-rekannya Hamid. Rekan-rekannya kamu. Kamu tuh kembali kepada Hamid. Jadinya Zumala'uka. jadi Zumala'uka. Ya, jelas ya. Ya, perbedaannya. Berikutnya, asdiqa'u bertemu dengan al-mudarisi. Jadi apa? Asdiqa'ul mudarrisi. Masya Allah. Asdiqa'ul mudarrisi. Sahabat atau sahabat ya, sahabat-sahabatnya guru. Sahabat-sahabatnya. Jadi apa? Asdiqa'uhu. Afwan. Asdiqa'u. Sahih. Alhamdulillah. Ya, pada pembelajaran kita kali ini memudahkan kita untuk menulis ya. Penulisan yang lebih tepat ya. Apabila ada jamak yang berakhirankan hamzah lalu ditambahkan domir muttasil, maka ada waw di bawah hamzah. Iya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, itulah akan ada penugasan kepada ummahat untuk mencari jamak yang berakhirankan hamzah di dalam Al-Quran. Cari jamak. Tugas mencari jamak yang berakhirankan hamzah. Jamak yang berakhir hamzah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Ya. Perlu kasih contoh nggak? Boleh, Ustadz. Iya. Ya. Contohnya dalam Al-Quran ya. Ya. Di antaranya kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada beberapa contoh kalimat. Ya. Ada yang tahu surat apa? Boleh, ummahat. Saya mau memberikan contoh. Kalau nggak ada, baru nanti Ana yang memberikan contoh. Ya. Alladzina hum yura'un. Oh, ini Ustaz. Idza sama syaqqat sama u. Sama u. Sama u. Lihat terjemahannya dulu. Sama u itu apa? Langit. Langit, bukan langit-langit. Oh.
Kan disuruhnya yang jamak ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi tidak semua yang tidak semua yang berakhirankan apa namanya? Hamzah. Berakhiran hamzah itu bagian dari jamak. Ya. Ada yang tahu? Ya. Allazina hum yura'un itu nggak bisa ya Ustaz? Karena ada nunnya itu ya. Kata yura'un itu adalah fi'il. Yura'un. Oh, fi'il. Ya. Surah Al-Imran. Mahat buka. Jauh. Jauh ya. Iya. Tapi ini udah sepaket nih. Ya. Al-Imran ayat berapa? Al-Imran. Ayat 181. 181. Boleh dibaca. Laqad sami'allahu Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu alladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Wa nahnu agniya. Agniya itu kataan orang-orang. Orang yang kaya. Iya, betul. Ya, sesungguhnya Allah telah mendengar sami Allah. Qaulal ladzina, ucapan orang-orang. Qalu, yang mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah fakir, Allah itu miskin, fakir. Wa nahnu agniya, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Nah, ini ungkapan orang-orang kafir ya. Agniya itu adalah jamak dari goniyun. Iya. Ya. Nah, kalau bisa jangan keluar tuh dari kata asma, zumala, asdiko. Dalam Al-Quran tuh banyak tuh. Ya. Asmaul husna. Oh, bocoran tuh sedikit tuh. Ya. Ada ayat tuh yang bunyinya asmaul husna. Ada itu. Asma'uhum. Ada tuh. Nah, nanti cari ya surat apa, ayat berapa. Dan diartikan. Ya, kalau bisa ditulis di fotonya, kalau Ummahat bersedia ya, berkenan, di fotonya jangan sampai ada bayangan HP-nya ya. Ya. Biar agar bisa di-share, dipublish ya, dipublikasikan di media sosial gitu ya. Untuk memudahkan. Baik. Hal min soal, ada yang tanyakan? Maafi soal? Visual. Alhamdulillah. Sudah jelas ya, sejelas-jelasnya. Alhamdulillah. Ya. Atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan kita tentang jamak dan contoh-contoh kalimat dan berusaha untuk merubah kosakata ya, kalimat yang mufrad tunggal menjadi jamak. Dan insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, pembahasan yang lebih terperinci lagi ya, di bagian 4 di halaman 71 dan 72 insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan bagi ummahat yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan ya. Bagi yang sedang ujian anaknya, semoga Allah lancarkan ujiannya ya, serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Desember ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa nakhtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz.